Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anita, NPM 19220109. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil ISS 1 dari kelompok kami yang berjudul Ketasidosis diabetikum. Berikut adalah nama-nama kelompok 1. Pembahasan. Yang pertama, kasus, yang kedua analisis data, yang ketiga rencana keperawatan. Untuk kasus, Nona P, 20 tahun, datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan utama lemas yang memberat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengalami penurunan berat badan 5 kg dalam 1 bulan, banyak minum, dan banyak berkemih. Riwayat penyakit dahulu dan keluarga diabetes disangkal. Pasien tampak sakit berat, tampak sesak, pernapasan kusmaul, kesadaran apatis, pemeriksaan fisik lain dalam batas normal. Leukosit 24.800 per mm, gula darah sewaktu 1.228 mg per dl, pH 7.139 HCO3 4, 6 mmol per L, keton urin plus 2 HbA1c 15,0. Pasien didiagnosis sebagai KAD pada DM tipe 1, riwayat penyakit keluarga yaitu diabetes mellitus main, hipertensi plus yaitu kakek pasien, lalu penyakit tiroid main, riwayat sakit jantung main, sakit paru-paru main, asma main, alergi obat dan makanan main. Pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak sakit berat, kesadaran apatis, TTV tekanan darah 100 per 60 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, reguler dalam tipe torakoabdominal, irama, kusmaul, suhu 36,7 derajat Celcius, aksila, berat badan 40 kg, tinggi badan 156 cm, mata, pupil bulat, isokor, konjungtiva pucat, sklera ikterik, THT, tonsil T1, faring hiperemis main, sekret dari telinga main, nyeri tekan sinus main, sputum deviasi main, mulut oral higienis baik, mukosa basah, leher kaku duduk main, tiroid dan KGB tidak teraba membesar, paru vesikular, ronki main, wheezing main, jantung, bunyi jantung normal, murmur main, galop main, abdomen datar, lemas, distensi main, venektasi main, supel hati dan limpa tidak teraba, nyeri tekan main, urgur baik, masa main, timpani, bising usus plus normal 6 kali per menit, ekstremitas, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, edema main, parut BCG plus, status gizi, berat badan 40 kg, tinggi badan 156 cm. Pemeriksaan foto polos toraks PA didapatkan kesan paru dan jantung dalam batas normal. Tata laksana yang diberikan NaCl 0,9%, 800 cc dalam 1 jam, dilanjutkan rumatan 3.800 cc per 48 jam, oksigen O2 nasal kanul 3 lpm, reguler, insulin 4, UI per jam, drip 4. Untuk koreksi tambahan dan cefotaxim 3 kali 1G. Progonis pasien yaitu D. vitambonam, D. fungsionambonam, dan AD. sinasionam dubia et bonam. Pemeriksaan fototoraks didapatkan kesan paru dan jantung dalam batas normal. Analisa data. DS, pasien mengeluh lemas, memberat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. DO, pasien tampak sakit berat, tampak sesak napas, kusmaul, kesadaran apatis, kesadaran umum, tampak sakit berat, dan kesadaran apatis.
TTV, tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 30 kali per menit reguler, frekuensi nafas 30 kali per menit reguler, dalam tipe torakoabdominal, irama small, paru vasikular plus, rongkin main, wheezing main, tata laksana yang diberikan NaCl. Problem, gangguan ventilasi spontan, etiologi kelelahan otot pernafasan. Yang kedua, data objektif leukosit 24.800 mm, gula darah sewaktu GDS 1228 mg/dl, pH 7138, 7,139, HCO 34,6 mmol, katon urin plus 2, HbA 1c lebih dari 15,0, reguler insulin 4 UI jam trip 4. Problem, ketidakstabilan kadar glukosa darah, etiologi gangguan toleransi glukosa darah. Untuk gangguan ventilasi spontan berhubungan kelelahan otot pernafasan, NOC, kami mengambil keseimbangan asam basa. Setelah dilakukan tindakan 1x24 jam, masalah gangguan ventilasi spontan dapat teratasi dengan kriteria hasil keseimbangan asam basa L.02009. Tingkat kesadaran dilaporkan dari sedang menjadi meningkat, frekuensi pernafasan dari memburuk menjadi membaik, pH dari cukup memburuk menjadi cukup membaik. Kadar CO2 dilaporkan cukup buruk menjadi cukup membaik. Kadar natrium dilaporkan cukup buruk menjadi cukup membaik. Kadar klorida dilaporkan cukup memburuk menjadi membaik. Kadar protein dilaporkan cukup memburuk menjadi membaik. Kadar hemoglobin dilaporkan cukup memburuk menjadi cukup membaik. Untuk NIC kami mengambil manajemen asam basa, alkalosis respiratorik 1.01008, yaitu identifikasi penyebab terjadinya alkalosis respiratorik, monitor terjadinya hiperventilasi, monitor intake dan output cairan, monitor hasil analisa gas darah, pertahankan posisi untuk ventilasi adekuat, hindari koreksi PCO2 dalam waktu tertentu terlalu cepat karena dapat terjadi asidosis metabolik, ajarkan latihan napas, kolaborasi pemberian sedatif. Untuk diagnosa kedua, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah, yaitu setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, masalah gangguan ventilasi spontan dapat teratasi dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah L05022. Kesadaran dilaporkan dari sedang menjadi meningkat, lelah lesu dilaporkan dari cukup meningkat menjadi menurun, kadar glukosa dalam darah dilaporkan dari cukup memburuk menjadi membaik, jumlah urin dilaporkan cukup memburuk menjadi membaik. NIC, manajemen hiperglikemia L03115, monitor kadar gula darah, monitor intake dan output cairan, monitor keton urin, kadar analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah ortostatik, dan frekuensi nadi. Berikan asupan cairan oral, ajukan monitor kadar glukosa darah secara mandiri, ajarkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urin, ajarkan pengelolaan diabetes, kolaborasi pemberian insulin, kolaborasi pemberian cairan IV. Berikut adalah diskusi dari kelompok 1. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.